Dalam ulasan pertama tentang investasi penipuan skema Ponzi RisetCar, sudah dipaparkan bahwa salah satu legalitas yang digunakan RisetCar adalah dokumen pengesahan pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas atas nama PT Riset Teknologi Internet yang diterbitkan oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia pada tanggal 22 November 2024. PT Riset Teknologi Internet diklaim sebagai perusahaan cabang dari RisetCar yang diklaim berasal dari Boston, Massachusetts, namun justru terdaftar di Colorado, dua negara bagian yang letak geografisnya cukup berjauhan. Sebelumnya dokumen ini bisa diakses di situs web risetcar.com. Namun, pada bagian nama direktur dan komisarisnya, sengaja disembunyikan. Begitupun dengan jumlah modal dasar dan modal ditempatkan, juga disembunyikan. Pada situs web RisetCar, juga tidak pernah menyebutkan siapa direktur dan komisarisnya. Yang disebutkan hanyalah Willin Boyle selaku CEO-nya. Yang setelah ditelusuri, tidak ditemukan satupun bukti dokumentasi berupa foto atau video yang terkait secara langsung dengan RisetCar. Hasil penelusuran di Google juga tidak menemukan siapa direktur dan komisaris dari PT Riset Teknologi Internet. Dan kini, dokumen tersebut sudah tidak tersedia lagi di situs web risetcar.org. Namun sebuah akun Facebook memposting dokumen tersebut. Bisa dipastikan bahwa dokumen tersebut merupakan dokumen asli. Karena setelah di-scan barcode yang terdapat pada dokumen tersebut, langsung menampilkan link yang mengarahkan pada informasi tentang PT Riset Teknologi Internet di situs ahu.go.id, yang merupakan situs resmi dari Dirjen AHU. Dari dokumen tersebut diketahui bahwa Direktur PT Riset Teknologi Internet bernama Mega Irawati Puspita N. Sementara komisarisnya bernama Rizky Fitriani. Pada dokumen tersebut juga disebutkan besaran modal dasarnya sebesar Rp50 juta, dan modal yang ditempatkan sebesar Rp25 juta. Begitupun dengan informasi kepemilikan saham dari kedua orang tersebut, yakni Mega Irawati Puspita N memiliki 40 lembar saham dengan nilai total Rp20 juta, sementara Rizky Fitriani memiliki 10 lembar saham dengan nilai total Rp5 juta. Lalu siapa sebenarnya sosok kedua orang tersebut? Dalam situs web RisetCar, tidak pernah menyebutkan kedua sosok tersebut. Begitupun dengan postingan-postingan kegiatan RisetCar, tidak pernah memperlihatkan dokumentasi berupa foto ataupun video yang menjadi bukti eksistensi atau keberadaan kedua sosok tersebut. Begitupun penelusuran di Google, tidak menemukan hasil terkait kedua sosok tersebut yang secara langsung terhubung dengan PT Riset Teknologi Internet sebagai cabang dari RisetCar. Jika PT Riset Teknologi Internet dan RisetCar Incorporation bukanlah perusahaan fiktif yang sengaja didaftarkan untuk melakukan penipuan, kenapa jajaran direksinya tidak pernah disebutkan, bahkan justru disembunyikan? Modus seperti ini sudah sering dilakukan oleh kegiatan investasi fiktif. Kasus yang belum lama terjadi adalah kasus penipuan investasi trading forex dan aset kripto fiktif yang menggunakan profil perusahaan bernama Morgan Asset Group Limited. Dalam siaran pers yang diselenggarakan Polda Metro Jaya, ada 15 perusahaan cangkang yang didaftarkan di Dirjen AHU yang digunakan untuk melancarkan penipuan tersebut. Perusahaan-perusahaan tersebut didaftarkan dengan menggunakan identitas orang lain. Untuk selengkapnya, silakan tonton video terkait. Bisa dipastikan, demikian halnya dengan RisetCar. Selain itu, dari beberapa postingan di Facebook, mulai muncul masalah seperti pembekuan akun. Sekalipun terjadi pada jaringan manajer tertentu. Namun ini merupakan tanda-tanda bahwa RisetCar sedang dalam kondisi sekarat dan menuju pada keruntuhannya. Jadi, bagi kalian yang baru dan akan berinvestasi di RisetCar, jangan sampai kehilangan uang kalian. Selain berisiko kehilangan uang investasi kalian, ancaman bahaya lainnya adalah terkait dengan keamanan perangkat digital yang mengakses situs web RisetCar. Setelah menggunakan aplikasi antivirus, ketika mengakses situs web risetcar.org, langsung mendapatkan peringatan bahaya dan disarankan untuk menghindarinya. Hal ini semakin diperkuat setelah melakukan analisis menggunakan layanan urlvo.com yang memperlihatkan adanya bahaya yang terdeteksi pada situs web risetcar.org oleh antivirus Avira. Begitupun dengan hasil analisis menggunakan layanan Norton Safe Web yang mendeteksi adanya phishing di situs web risetcar.org. Hati-hati saja jika perangkat yang digunakan untuk mengakses situs web RisetCar juga merupakan perangkat yang sama yang terhubung dengan akun keuangan. Jangan sampai kalian mengalami peretasan dan pencurian saldo di akun keuangan kalian. Dan jika itu sampai terjadi, pihak bank tidak akan menggantikan kerugian yang disebabkan oleh kelalaian penggunanya.